Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasin Yusuf di Trik Belajar Channel. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita kemarin sudah sampai soal nomor 10, sekarang nomor 11 ya. Langsung saja yuk. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Perkenalkan bahwa channel ini adalah Trik Belajar Channel, sebuah channel yang membahas tentang soal-soal persiapan tes perangkat desa. Jadi teman-teman yang mau tes perangkat desa sangat tepat sekali berjumpa dengan channel ini. Sudah banyak alhamdulillah teman-teman subscriber yang lulus ya, karena serius totalitas dalam belajar. Alhamdulillah banyak yang lulus. Nah, semoga teman-teman yang belum ujian, yang mau ujian juga ketularan, amin ya robbal alamin. Jadi jangan lupa untuk di subscribe. Soal nomor 11, apa yang dimaksud dengan peraturan desa atau perdes? A. Peraturan yang berlaku hanya di desa. B. Peraturan yang berlaku hanya di kota. C. Peraturan yang berlaku di seluruh provinsi. Dan D. Peraturan yang berlaku di seluruh negara. Jawabannya adalah ya, yang A. Peraturan yang berlaku hanya di desa. Kita bahas bahwa perdes ya merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD. Perdes dapat mengatur berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa seperti tata ruang desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes, serta berbagai hal yang lain. Perdes berbeda dengan peraturan undang-undang lain yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan undang-undang. Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perdes memiliki peranan penting ya, mengatur dan mengurus desa. Dengan adanya perdes, desa dapat menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Bagaimana pembentukan peraturan desa atau perdes dilakukan? A. Diputuskan oleh kepala desa. B. Diputuskan oleh BPD. C. Diputuskan oleh masyarakat desa dalam musyawarah. D. Diputuskan oleh pemerintah pusat. Jawabannya adalah iya, diputuskan oleh masyarakat desa dalam musyawarah. Kita bahas ya, bahwa peraturan desa dibentuk melalui proses yang melibatkan masyarakat desa. Proses pembentukan perdes dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, prakarsa. Perdes dapat diprakarsai oleh kepala desa atau BPD. Yang kedua, penyusunan rancangan perdes. Rancangan perdes disusun oleh pemerintah desa atau BPD. Dalam penyusunan rancangan perdes, pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa dan masyarakat desa. Soal nomor 13. Apa peran dari Karang Taruna dalam pemerintahan desa? A. Mengurus keuangan desa. B. Mengawasi pemerintah desa. C. Melakukan kegiatan sosial di desa. Dan D. Membantu pembangunan desa. Jawabannya adalah iya, membantu pembangunan desa. Kita bahas bahwa Karang Taruna memiliki peran penting dalam pembangunan desa, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Karang Taruna dapat melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, pencegahan dan penanggulangan masalah sosial. Jadi Karang Taruna itu juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa gitu ya. Jadi Karang Taruna dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi Karang Taruna itu kan biasanya kumpulan anak muda. Selain kegiatan-kegiatan anak muda, Karang Taruna juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat sosial. Jadi Karang Taruna juga
ikut membantu dalam pembangunan desa. Jadi yang namanya pembangunan desa tidak hanya infrastruktur ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat dalam konteks pemerintahan desa? A. Musyawarah untuk menentukan kebijakan desa. B. Musyawarah untuk memilih kepala desa. C. Musyawarah untuk menyusun anggaran desa. D. Musyawarah untuk memutuskan anggaran desa. Jawabannya adalah ya, yang A. Musyawarah untuk menentukan kebijakan desa. Kita bahas. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu prinsip dalam pemerintahan desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musyawarah untuk mufakat adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks pemerintahan desa, musyawarah untuk mufakat dapat digunakan untuk menentukan berbagai kebijakan desa, seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan keuangan desa, dan penyelesaian masalah desa. Soal nomor 15, apa yang menjadi tugas utama dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKMD? A. Menyusun peraturan desa. B. Melakukan kegiatan olahraga di desa. C. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. D. Mengurus administrasi desa. Jawabannya adalah ya, yang C. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Kita bahas. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, LKMD memiliki tugas utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. LKMD dapat melakukan berbagai kegiatan untuk mendorong partisipasi masyarakat seperti penyuluhan dan sosialisasi program-program pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya, dan pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. LKMD juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Soal nomor 16. Bagaimana proses pengangkatan kepala desa jika kepala desa sebelumnya berhenti atau meninggal dunia? A. Dipilih oleh BPD. B. Ditunjuk oleh pemerintah pusat. C. Dilakukan pemilihan umum. Dan D. Dipilih oleh camat. Jawabannya adalah ya, dipilih oleh BPD. Kita bahas ya, bahwa berdasarkan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan kepala desa, jika kepala desa berhenti atau meninggal dunia, maka BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Dalam musyawarah desa khusus tersebut, BPD mengesahkan calon kepala desa yang diajukan oleh panitia serta memilih dan mengesahkan calon kepala desa terpilih. Lanjut soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan dana desa mandiri? A. Dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa. B. Dana yang diperoleh dari pajak warga desa. C. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan desa. D. Dana yang dikelola oleh desa untuk program-program pembangunan. Jawabannya adalah ya, yang D. Dana yang dikelola oleh desa untuk program-program pembangunan. Kita bahas. Dana desa mandiri adalah dana yang dikelola oleh desa untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa mandiri diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Kita lanjut soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan pemilihan kepala desa langsung? A. Kepala desa dipilih oleh BPD. B.
B. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. C. Kepala desa ditunjuk oleh pemerintah pusat. D. Kepala desa dipilih oleh camat. Jawabannya adalah iya, yang B. Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa secara langsung. Kita bahas bahwa pemilihan kepala desa langsung adalah proses pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat desa secara langsung. Dalam pemilihan kepala desa langsung, masyarakat desa memiliki hak untuk memilih kepala desa yang mereka inginkan. Soal nomor 19. Perangkat desa terdiri dari A. Kepala desa dan sekretaris desa. B. Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. C. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD. D. Kepala desa, BPD, dan LPMD. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B. Kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Kita bahas ya, bahwa perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari kepala dusun atau kampung, kepala seksi, dan kepala urusan. Kepala desa adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan desa. Sekretaris desa adalah pembantu kepala desa di bidang administrasi. Ya, perangkat desa lainnya adalah pelaksana tugas operasional di bawah kepala desa. Apa saja? Berikut adalah susunan perangkat desa. Kepala desa, kemudian sekretaris desa, kepala dusun, kepala seksi, dan kepala urusan. Lanjut ya, soal nomor 20. Apa yang menjadi tugas utama dari badan usaha milik desa atau BUMDes? A. Mengurus administrasi desa. B. Menyusun peraturan desa. C. Mengelola usaha ekonomi di desa. Dan D. Melakukan kegiatan sosial di desa. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Mengelola usaha ekonomi di desa. Kita bahas yuk. Badan usaha milik desa atau BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa dan berbadan hukum. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas utama BUMDes adalah mengelola usaha ekonomi di desa. BUMDes dapat mengelola berbagai usaha ekonomi seperti usaha perdagangan, jasa, dan industri. BUMDes juga dapat melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan pendiriannya, seperti kegiatan sosial dan budaya.